Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bersua meskipun melalui virtual atau media sosial, tapi tidak mengurangi hikmat kita untuk tetap menambah ilmu, mencari ilmu dalam rangka mendapatkan keberkahan hidup. Karena ilmu yang bermanfaat itu bisa memperbanyak atau menambah barokah dalam hidup kita semuanya. Di sore hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim, bahwa kita akan membahas tentang kalkulasi zakat. Spesial barangkali ini, spesial bagi rekan-rekan yang punya profesi sebagai pengusaha ataupun pedagang ataupun juga seorang marketer dan sebagainya. Intinya yang bergelut dalam dunia usaha, maka materi ini sangat cocok buat rekan-rekan karena ada kaitan dengan kalkulasi zakat yang harus dikeluarkan. Jadi hari ini temanya adalah menghitung zakat tijarah. Sebelum ke teknis, rekan-rekan, kita harus pahami dulu bahwa zakat itu adalah satu di antara 5 pilar agama Islam. Artinya, agama akan tegak di antaranya dengan zakat. Bunyal Islamu ala khamsin, kata Rasulullah. Islam dibangun di atas atau oleh 5 perkara, 5 pilar. Di antaranya adalah bab zakat. Artinya orang-orang yang berzakat itu punya andil besar dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita akan ada simulasi. Rekan-rekan yang punya usaha, punya bisnis, boleh nanti ikut di simulasi ini. Gunakan nanti database penjualannya, database kapitalnya, nanti kita akan coba hitung zakat tijarahnya. Pertama, kita pahami bahwa zakat itu tidak semua menyasar harta kita. Jadi kata para ulama, zakat adalah i'qa'u juz'in makhsusin min malin makhsusin biwad'in makhsusin li mustahiqihi. Zakat itu adalah mengeluarkan, memberikan harta yang khusus. Artinya tidak semua harta wajib zakat. Bagian yang khusus maksudnya. Kemudian harta yang khusus dengan perhitungan yang khusus dan mustahik pun yang khusus. Artinya zakat itu tidak sembarangan. Ada SOP-nya, ada perhitungannya, ada kalkulasi yang langsung oleh Nabi diatur. Jadi beda dengan infak. Kalau infak Rasul tidak mengatur SOP-nya, tapi kalau zakat Rasul langsung ikut mengatur SOP, perhitungannya, asnafnya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat ini selevel dengan sholat. Selalu hampir setiap Allah memfirmankan ayat-ayatnya ketika membahas tentang sholat itu selalu beriringan dengan zakat. Silakan cek beberapa ayat, misal Al-Baqarah 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki. Setara. Artinya levelnya satu level. Tidak tekaci katanya, tekaci seseorang kemudian sholat tapi tidak berzakat, atau sebaliknya, orang rajin berzakat tapi cara sholat nggak bisa, harus padan semuanya, harus beriringan semuanya. Yang ketiga, kata zakat terkadang oleh Al-Quran dikalimatkan dengan kalimat sodakoh. Jadi bukan, kalau yang tadi kan aqimus sholata wa atuz zakat, kalimat zakatnya tersurat atau eksplisit. Tetapi dalam ayat yang lain, kalimat zakat itu dikalimatkan dengan sodakoh. At-Taubah 103 kita bisa cek, khudh min amwalihim sodakoh tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Khud, ambillah olehmu Muhammad. Rasulullah oleh Allah diangkat menjadi amil. Khud, ambillah oleh Muhammad sedekah. Artinya adalah zakat. Jadi zakat dikalimatkan dengan kalimat sedekah. Sedekah ini berasal dari kata soduko. Soduko artinya benar dan jujur. Apa kaitannya zakat dengan benar dan jujur? Orang yang wajib zakat, pedagang, pengusaha harus jujur dalam usahanya, harus jujur menghitung kalkulasi zakatnya, dan benar SOP-nya, takarannya. Kenapa ada kata jujur dalam zakat ini? Nanti ada sebuah rukhsah dari Umar bin Khattab sebagai penetap kebijakan zakat tijarah ini. Ketika nanti ada pedagang yang ternyata benar merasa berat dengan kalkulasi atau hitungan zakat, maka nanti ada rukhsah. Asal yang penting jujur. Jujur tak mampu zakat, jujur tak bisa zakat, maka zakat disebut dengan jujur agar orang-orang yang wajib zakat, pertama jujur usahanya, kedua jujur dalam kalkulasi zakat. Selanjutnya kita lihat prinsip zakat. Sebelum ke teknisnya, bayangkan kalau ada orang yang makan, maaf ya, pupnya sendiri. Kalau ada orang yang memakan kotoran sendiri, kira-kira itu orang bagaimana? Gak mungkin, saya yakin gak mungkin ada yang bisa atau mau memakan kotoran sendiri kecuali orang-orang yang hilang akalnya, orang-orang yang musayyab, bahasa kitanya adalah orang-orang gila gitu. Zakat oleh Nabi disebutnya ausakhun nas, kotoran manusia. Bayangkan kalau ada orang memakan zakat, menahan zakatnya sendiri sama dengan memakan kotoran sendiri. Bahasa kitanya itu gila juga begitu ya. Itu. Yang kedua, zakat itu kewajiban. Maka orang yang tidak berzakat, sanksinya adalah durhaka. Sanksinya adalah maksiat, dosa. Dan dosa itu tentunya efeknya apa? Azab Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak ditobati. Yang ketiga, zakat itu bukan hak muzaki, tapi hak penerima atau mustahik. Kalau ada orang yang wajib zakat tidak berzakat, menahan zakat, bahkan memakan zakatnya, itu sama dengan merampas, merampok, mencuri hak mustahik. Itu. Nah, yang terakhir, Allah mengkategorikan orang yang tidak berzakat itu sama dengan orang yang musyrik. Wailul lil musyrikin, celaka bagi orang-orang yang musyrik, kata Allah, yang bagaimanakah alladzina la yu'tuna zakat, orang-orang yang enggan mengeluarkan membayar zakat. Maka orang yang tak mau berzakat itu kategorinya orang musyrik. Kira-kira kenapa Allah sebutkan sebagai musyrik? Dalam bahasa lainnya adalah menduakan Allah gitu ya. Kenapa? Karena dia lebih mencintai hartanya ketimbang patuh pada perintah Allah. Maka sangat wajar ketika Allah kemudian menetapkan orang yang enggan berzakat orang musyrik. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Di antara tugas Abu Bakar itu adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kalau teman-teman tempo hari menonton film Omar gitu ya, Abu Bakar di antara kebijakannya adalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Kenapa? Asumsinya adalah Allah berfirman tadi, celakalah orang-orang yang enggan berzakat, yaitu celakalah orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka sepasti saya yakin dan percaya semua orang Islam yang wajib zakat akan berzakat. Saya yakin. Fa'intak wa alam sawab. Baik. Secara umum, rekan-rekan Baperan,
ada dua macam zakat. Yang pertama zakat untuk menzakati jiwa kita. Jadi zakat yang terkait dengan jiwa kita. Ngazakatannya lira gitu. Namanya zakat fitrah. Berapa hawanya? Setahun sekali. Bayangkan ya, kita tanda kutip ya, bayar pajak gitu ke Allah untuk nyawa kita ini setahun sekali, dan banyaknya nggak banyak. Berapa? Satu sok. Saya pernah mempraktekkan dengan rekan-rekan bagaimana menghitung satu sok. Sok itu bukan takaran, bukan kilo, bukan liter, bukan. Ya, sok itu adalah ukuran dengan kultur. Jadi kata para ulama, sok itu adalah mengambil bahan makanan ataupun beras ataupun yang lainnya, satu kali ambil sarau, maka akan beda soknya orang Arab dengan soknya orang Indonesia. Kenapa? Karena beda tangan gitu, rekan-rekan. Sehingga para ulama menetapkan berbagai macam ukuran sok. Jika sok itu dikonversi ke liter atau ke kilo, beda-beda ternyata. Saya pernah cross check, ternyata para ulama kisaran ada 2,1 kilo sampai 3,4 kilo. Kalau nggak salah itu mazhab Hanafi sampai 3,4 kilo, paling besar gitu. Kenapa? Karena mungkin saat itu ngukurnya tangan orang yang gede tangannya begitu. Sekarang cek saja Indonesia. Teman-teman bapak di rumah silakan cek ngarawu beas sarawu seberapa kilo gitu ya. Akan beda dengan orang Arab. Nah, karena ini penetapannya adalah Rasulullah yang menetapkan, maka seyogianya kita rata-ratakan ya so itu dengan ngarawuna orang Arab gitu. Di antaranya adalah 2,1 sampai 3,4 kilo. Kita di Indonesia itu ngambil yang pertengahan. Ya. Bahwa satu so itu adalah 4 mud, dikalkulasi sama dengan 2,5 kilo. Seperti itu. Itu zakat fitrah, tidak akan kita bahas detail. Yang kedua, zakat yang terkait harta. Kalau fitrah terkait jiwa kita, tanda kutip ya, bayaran untuk jiwa kita pada Allah setahun sekali. Kalau mal itu bayaran untuk harta kita yang Allah berikan pada kita. Nah, mal ini ada 9 macam. 9 macam. Pertama ada emas dan perak perhiasan. Kedua emas perak simpanan. Zakat emas, zakat uang simpanan. Zakat ziroah pertanian. Zakat peternakan. Kemudian zakat rikaz atau harta karun. Kemudian zakat ma'adin barang tambang. Zakat tijaroh. Maaf, 4 ya, 4. Ada 8, maaf 8, bukan 9, 8. Zakat ma'adin barang tambang, zakat unta, kambing, sapi, peternakan, dan yang terakhir adalah zakat tijarah atau perdagangan. Sekali lagi, emas dan perak perhiasan, emas dan perak simpanan, uang simpanan, zakat ziroah atau pertanian, rikaz atau harta karun, kemudian juga ma'adin barang tambang, peternakan, unta, kambing, sapi, dan tijarah atau perdagangan. Ada 8 macam zakat mal. Gitu. Yang paling besar zakat rikaz atau harta karun. Wa fir rikazi, kata Rasulullah, khumus al-khumusu. Zakat harta karun itu 20%. Loh, kok gede amat? Ya wayah nak dah wajar menang manggih gitu ya. Menang manggih buat mustahik 20%, buat yang menerima atau yang menemukan besar zakat bagiannya gitu, atau bagian baginya hanya 20% saja. Nah, paling kecil itu 2,5%, termasuk dalam zakat tijarah ini 2,5%. Selanjutnya kita ke tijarah. Nah, fokus ya, kita ke tijarahnya. Nah,
Tijaroh menurut fikih zakat Yusuf Qaradawi adalah at-tijarah hiya ma yu'addu lil bai'i wasyara'i biqasdi ribhi. Sesuatu yang disiapkan oleh kita dengan maksud untuk dijual belikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sekali lagi, prinsip utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Maka zakat tidak akan merampas prinsip ini. Zakat tidak akan memaksakan ketika nanti pedagang, penjual, pebisnis, pengusaha yang kedapatan besar zakat daripada profit. Kan ada ya sebagian yang memang frontal gitu ya. Pokoknya mah zakat wajib, rek untung rek henteu zakat keluarkeun. Da zakat mah kotoran. Nah, sekali lagi, prinsip utama tijarah itu adalah biqasdi ribhi, untuk mendapatkan keuntungan. Seandainya orang kemudian usahanya rugi, kewajiban zakat itu bisa berkurang atau bisa kena rukhsah. Ingat tadi prinsipnya jujur ya, sedekah itu jujur. Kalau benar jujur tidak ada harta untuk berzakat, maka barangkali zakatnya gugur. Atau ada aset, masih ada aset, tetapi untuk berzakat akan lebih besar ketimbang profit. Maka nanti prinsipnya ada rukhsah, berkurang zakatnya. Zakat dengan kemampuan masing-masing. Jadi itu zakat tidak akan memaksakan ketika tidak ada keuntungan. Nah, kenapa zakat ini harus dikeluarkan dalam tijarah? Ini mungkin hadis yang akan membuat shock gitu ya bagi para dagang, khususnya di pasar. Innat tujar humul fujar. Kata Rasulullah, sesungguhnya para pedagang itu humul fujar, para pendosa, kata Rasulullah. Sahabat kemudian bertanya, Rasulullah, alam yuhillallahu al-bai'ah? Bukankah Allah menghalalkan jual beli pada kita? Kata Rasul, para penjual itu para pendosa. Gitu ya. Sahabat tanya, Rasul, kan Allah menghalalkan jual beli pada kita? Kata Rasulullah, bala, benar, Allah telah halalkan jual beli pada kita. Walakinnahum yahlifuna fayathimun. Sayangnya mereka bersumpah. Ya, mereka bersumpah dalam transaksi sehingga mereka berdosa. Maka dalam jual beli, saat kita berdagang, hilangkan sumpah. Ya, nggak usah bersumpah lah. Yang penting marketingnya yakinkan bahwa barang ini berkualitas, punya value, punya benefit, dan akan dirasakan oleh konsumen kita. Nggak usah pakai sumpah, demi Allah nggak usah. Yakinkan dengan teknik marketing kita. Karena pada prinsipnya dalam dunia usaha, ketika orang bermarketing, artinya orang itu harus memindahkan keyakinan konsumen dari orang lain kepada barang kita. Nggak usah pakai sumpah. Karena kalau bersumpah, kayak fimun, cenderung akan menjadi perbuatan dosa. Kata Rasul begitu. Kemudian kata Rasulullah, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, innal bai'a yahdhuruhul lagwu wal halfu fashubuhu bisadaqah. Sesungguhnya dalam proses jual beli itu terkadang ada lagu, omongan yang sia-sia, omongan yang dusta, kata Rasulullah, dan sumpah palsu. Fashubuhu bisadaqah. Ringankanlah gitu ya. Tutupilah dengan zakat. Jadi ketika ada orang pedagang yang tak sengaja bersumpah palsu, berdusta atas nama transaksi ingin terjual barangnya misalnya,
maka zakat tijarah bisa memutihkan. Jadi jangan berat para pedagang pengusaha untuk berzakat tijarah. Insya Allah itu selain banyak fadilahnya akan memutihkan kesalahan kita saat kita bertransaksi bersama konsumen kita. Nah, kemudian selanjutnya, apakah zakat tijarah ini ada nisab dan haul? Saya kemudian pelajari ada dua pendapat. Pertama, pendapat yang harus ada nisab dan haul. Nisabnya adalah 85 gram emas selama setahun. Jadi misalnya gini, bulan Januari berapa modalnya, kemudian bulan Februari sampai bulan Desember setahun, kalau dihitung-hitung modalnya itu setara dengan 85 gram emas, wajib zakat. Gitu. Pertama itu. Tetapi pendapat ini tidak disandarkan pada dalil, hanya disandarkan pada zakat-zakat yang lain. Semua zakat mal itu ada nisab. Ya, emas, nisabnya ada. Tabungan uang, nisabnya ada. Peternakan, rikas nggak ada ya. Kemudian juga apa? Pertanian, semuanya ada nisab. Masa iya sih yang lain ada nisabnya, yang ini enggak? Dalam bahasa kaidahnya dikiaskan, ya, dianalogikan dengan zakat yang. Yang kedua ada pendapat enggak ada nisab, enggak ada haul. Pokoknya berapapun modal yang digulirkan untuk jualan, untuk transaksi jual beli, wajib zakat. Nah, sandarannya adalah Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis. Samurah bin Jundub itu seorang sahabat, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ya'muruna, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan sedekah minal ladzi nu'idul bai'i, dari hal yang kami siapkan untuk dijual. Berapa? Hadis ini tidak menjelaskan terkait dengan jumlah. Artinya umum berapapun modal yang kita gulirkan wajib zakat. Abang-abang cilok meskipun modalnya cuma Rp50.000 kena zakat. Emang-emang es, keliling dan sebagainya, UMKM yang mikro, kecil, berapapun modal yang digulirkan kena zakat. Beda dengan jasa, ya, dokter itu jasa, nggak kena wajib zakat dokter itu. Wah, itu nggak seimbang, betul. Makanya orang-orang yang secara profitnya gede tapi tidak wajib zakat, kenanya wajib infak, dan infak bisa lebih besar daripada wajib zakat. Gitu. PNS, bukan ASN, itu kan jasa ya, bukan menjual produk, jasa. Kok nggak wajib zakat? Gitu. Maka ASN wajibnya wajib infak, dan infak lebih besar ketimbang zakat. Kenapa kok nggak dizakatkan kewajibannya? Zaman Nabi sudah ada jasa, zaman Nabi sudah ada ASN pegawai, zaman Khalifah ada ASN gubernur, pegawai dan seterusnya itu ada, tapi oleh Nabi, oleh Khalifah tidak diwajibkan berzakat, wajibnya berinfak. Jadi pendapat kedua tidak ada nisab dan haul. Nah, yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua karena menyandarkan pada dalil. Kalau yang pertama itu tidak diistilahkan dengan dalil, dengan kias pada zakat yang lainnya. Kalau ini dengan dalil, maka kita mengambil yang lebih kuat pendapatnya tentunya, bahwa zakat untuk pedagang itu tidak ada nisab, tidak ada haul. Itu. Nah, sumbernya sudah jelas tadi. Zakat dagang itu jelas diambil dari modal.
Kan ada ya berpendapat. Pertama, ada yang mengambil zakat dagang dari untung, dari profit. Orang yang berpendapat zakat dari profit ini tentunya tidak akan mengalami yang namanya kerugian. Nggak akan gitu ya. Kenapa? Karena selama ada untung, zakati untungnya, maka dia nggak pernah ada yang namanya besar margin zakat, nggak ada. Karena dari untung gitu. Kemudian kalau dia nggak punya untung, ya nggak berzakat. Kan gitu ya, simpel ya. Oke. Yang kedua, ada yang lebih dahsyat. Itu mengambil zakatnya dari omset. Bayangnya dari omset kan, dari profitnya, dari modalnya digabung seluruhnya dizakati. Yang ini saya kira akan sedikit bertabrakan dengan prinsip murabih. Prinsip bahwa kita dagang teh ingin dapat untung gitu. Kalau ternyata omsetnya diambil oleh zakat, maka akan sangat banyak menguras profit. Gitu. Yang ketiga, yang Nabi sampaikan, gitu ya. Jadi pendapatnya adalah pendapat yang bersumber dari Rasulullah SAW bahwa zakat itu dari modal usaha. Minal ladzi nu'idul bai'i, dari yang kami siapkan untuk dijual. Yang kami siapkan berarti itu apa namanya? Modal. Oke. Nah, sekarang rekan-rekan kita bahas teknis tentang persentase. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa persentase 2,5% ini bukan kebijakan Rasulullah SAW. Dalam hadisnya tidak ada Rasul menjelaskan zakat dagang 2,5%, nggak ada. Ini adalah kebijakan Umar bin Khattab sebagai khalifah Rasulullah SAW dan dikuatkan oleh kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Nah, pertanyaannya, apakah kuat sebagai dalil bahwa zakat itu 2,5%? Sangat kuat menurut para ulama. Kenapa? Karena Umar saat itu menjadi amil Rasul. Umar adalah amil yang Rasul perintahkan dan Rasul bekali perhitungan zakat tijarah. Artinya ketika Umar menetapkan secara resmi zakat dagang itu 2,5%, itu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW arahkan semenjak saat Umar menjadi amil Rasulullah SAW. Maka sampai saat ini para ulama menetapkan bahwa zakat dagang itu 2,5% atas kebijakan Umar bin Khattab. Ziyad bin Hudair, beliau adalah amilnya Umar. Ista'malani Umar, Umar menjadikanku amil zakat. Alal usyri fa amaroni an akhudha min tujal muslimin rub'al usyri. Maka Umar menyuruh kami untuk mengambil zakat dari pedagang muslim rub'ul usyri, 1/4 dari 10. Coba hitung berapa? 2,5%. Jadi ini dalilnya. Nah, pertanyaannya adalah modal yang harus kita zakati itu modal yang mana gitu ya. Dalam dunia usaha ada 2 jenis modal. Pertama, ada modal operasional. Kedua, ada modal pokok. Operasional misalnya tempat, baik menyewa ataupun membuat transportasi kendaraan. Kemudian listrik. Kemudian alat produksi, mesin. Kemudian apa lagi? Packaging, itu termasuknya operasional. Kemudian juga aset, itu adalah operasional. Itu modal. Nah, yang kedua ada modal pokok atau yang kita sebut dengan harga pokok produksi atau HPP.
Seperti apakah? Misal modal-modal yang nempel pada produk. Nah, kalau beli baju itu apa? Kain, ya. Kemudian juga ini kancing, benang, handtag. Pokoknya setiap modal yang nempel di produk namanya modal pokok. Nah, pertanyaannya adalah zakat tijarah itu dari modal operasional ataukah modal pokok ataukah dua-duanya? Nah, silakan coba teman-teman. Kira-kira zakat dagang itu dari yang mana? Kita lihat lagi hadisnya. Minal ladzi nu'iddu lil bai'i, dari yang kami siapkan untuk dijual. Jadi yang mana? Tentunya adalah modal pokok, gitu ya. Modal yang menempel pada produk kita itu yang dizakati. Gedung nggak usah dizakati, mobil nggak usah dizakati, teman-teman ya. Dan seterusnya nggak usah dizakati. Artinya kalau terkait dengan modal pokok, maka perintah zakat itu sama dengan perintah harus merapihkan administrasi usaha. Minimal harus punya database produksi, baik harian ataupun bulanan, tergantung zakat mau berapa kali sekali gitu ya. Kalau bulanan berarti harus ada database bulanan. Kalau mau tahunan zakatnya berarti harus punya database tahunan. Gitu. Kedua, harus ada database penjualan. Ya. Nanti ini terkait dengan qaul jadid. Jadi ada pendapat tentang zakat itu apakah seluruhnya dizakati ataukah yang telah terjual. Ya. Jadi intinya minimal Anda rekan-rekan harus siapkan database ini. Pertama database produksi, kedua database penjualan. Ini berlaku bagi dua jenis bisnis, ya. Itu. Nah, ternyata ketika Umar telah menetapkan 2,5% untuk zakat dagang, para pedagang ada dua macam. Pertama, ada yang tidak ada masalah dengan usahanya, dengan zakat, aman-aman saja. Kedua, ketika ada zakat 2,5% justru jadi masalah buat usahanya. Masalahnya kenapa? Ternyata di lapangan ada penjual yang produsen, ada penjual yang marketing. Sekali lagi, ini terkait dengan gen bisnis ya. Jadi ada dua gen bisnis. Yang pertama ada gen produksi atau manufaktur. Kedua ada gen distribusi atau marketing. Yang manufaktur saya kira nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia bisa menetapkan harga eceran tertinggi. Artinya ketika ada zakat, maka zakat diinput dulu ke HPP atau mungkin non HPP, tapi nanti menetapkan harga jual itu berdasar pada HPP dan zakat. Ya, jadi ini harus memahami agar kita zakat bisa lancar, zakat harus disandingkan dengan HPP. Nanti harga jual tertingginya atau head itu berdasarkan pada HPP dan pada zakat gabungkan. Jadi untuk para pedagang yang manufaktur ataupun produksi barangnya nggak ada masalah. Nah ini masalahnya adalah ketika ada pedagang yang bukan produksi. Bahasa kitanya adalah ngambilan barang dari orang lain gitu. Agen atau reseller atau gedenya adalah distributor. Cross check saja para pedagang warungnya itu ngambil laba dari jual sabun berapa persen. Itu enggak ada yang mencapai 2%. Rata-rata 1%-an keuntungan dari si barang tersebut. Bayangkan oleh kita ya, profitnya 1% dari modal, zakatnya 2,5%. Coba gimana ini? Berat enggak? Berat dong.
sekali lagi dari awal bahwa prinsip zakat tidak akan merampas keuntungan seseorang. Zakat akan mengapresiasi atau akan mendukung hajat orang. Dagang teh pengen untung. Lah ini ketika untungnya 1%, zakat 2,5%, nggak untung dong kalau begitu. Nah, kemudian kata sahabat Umar gitu, inna Umar qalu, para amil Umar berkata pada Umar, ya amirul mukminin, inna tujar syakau syiddat taqwim. Wahai pemimpin orang beriman, para pedagang syakau mengeluh syiddat taqwim tentang beratnya penetapan 2,5%. Begitu kata Amil Umar. Faqala, Umar kemudian berkata, haha, khafifu. Bahasa kitanya lah, udahlah, ringankan saja. Artinya Umar yang menetapkan 2,5%, kemudian menetapkan rukhsah, ringankan zakatnya. Artinya zakatnya sesuai dengan kemampuan. Silakan cek surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kebaikan, kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Itu. Kemudian ada sebuah hadis, fa idza amartukum bisyai'in fa'atu minhu mastata'tum. Jika aku, kata Rasulullah, perintahkan kalian pada sebuah perkara, maka lakukan sekemampuan kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Tapi jika aku larang kalian pada sebuah perkara, tinggalkan sepenuhnya. Rasul sangat-sangat bijak membatasi keselamatan umatnya. Kalau perintah urusannya, Rasul memberikan batasan, kerjakan sekemampuan. Ya, nggak usah memaksakan. Tetapi kalau larangan, totalitas harus dipenuhi, tinggalkan saja. Ada hikmah ya, ada hikmah. Mabuk misalnya, kan itu larangan. Nggak ada tuh rukhsahnya orang yang mabuk. Mau bukber nih nggak ada air, tapi ada AO gitu ya. Boleh nggak takjil sama AO? Nggak boleh. Kecil pun nggak boleh. Larangan mah haram saja. Gitu. Kecuali larangan yang bersifat pada hajat hidup manusia. Misalnya dalam usul fikih ya diberikan sebuah penjelasan, kalau kita misalnya di sebuah tempat yang jauh dari perkampungan dan kita kemudian kelaparan, nggak ada makanan tuh di sana kecuali ada babi misalnya. Kata kaidah usul fikih, darurat itu tubihul muhdurat, membolehkan yang dilarang. Artinya dibolehkan kita makan daging babi ketika darurat dengan syarat hanya untuk menutupi hajat saja. Lagi pasti makan dibekal jangan, nggak boleh gitu ya, tetap dilarang. Nah zakat pun sama. Ketika ada pedagang merasa berat untuk berzakat, asal tadi jujur, beratnya jujur, nggak bohong. Kata Umar, khafifu, ringankan zakatnya. Artinya zakat tetap wajib, tapi bayarnya ada keringanan. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mensimulasikan tadi ya, bahwa ada dua jenis atau ada dua gen bisnis. Pertama manufaktur, kedua ada di marketing atau distribusi. Kedua-duanya prinsipnya hampir sama. Hanya bedanya adalah kalau manufaktur itu harus ada database yang lengkap. Ya, payahna puntennya tukang bakso, tukang bubur. Pokoknya barang yang dibikin sendiri itu wayahna harus punya database yang lengkap. Satu prinsipnya adalah zakatnya dari modal yang kita gunakan untuk jualan. Sekali lagi ya, untuk jualan. Kalau Mang Es kan ada cup, kemudian ada produknya. Nah, apakah cup ini diinput ke HPP? Nah, kalau saya
itu berpendapat ini bukan jualan cup, tapi jualan es. Maka cup bukan jadi HPP, tapi jadi operasional. Gitu. Pakaian nih kita. Ada pakaian, ada packaging. Packing ini apakah masuk HPP atau tidak? Sekali lagi prinsipnya, kita jualan baju, bukan jualan dus. Maka dus ini termasuk pada operasional. Itu prinsip. Kedua, ada dua macam pendapat. Pendapat pertama adalah zakati dari modal seluruhnya yang ada di gudang, zakati seluruhnya. Pertama, karena itu merupakan barang yang siap atau disiapkan untuk dijual. Hadisnya jelas tadi, kami diperintahkan membayar zakat dari barang yang disiapkan untuk dijual. Artinya yang masih ada di etalase zakati. Yang kedua, ini lebih moderat, tapi bukan berarti tasahul atau menganggap remeh, bukan. Moderat karena memegang prinsip tadi, orang kan jualan teh mau untung gitu. Kalau barang yang di gudang dijual di Jakarta semuanya kan belum tentu terjual. Ini barang ini. Ya. Apalagi yang sifatnya barang yang mudah busuk misalnya. Ya. Kalau pakaian sih saya kira oke, bisa bertahan lama pakainya. Kalau yang mudah busuk bagaimana? Makanan misalnya. Ini makanan disimpan di gudang di etalase. Sebelum dijual, jangan dulu kumaha lamun teu kajual barangna, kumaha lamun buruk barangna. Nah, itu ya. Yang kedua mah prinsipnya adalah menjaga keuntungan tadi. Maka mengambil pendapat yang kedua mah zakati barang-barang yang sudah terjual. Yang pertama tadi semua barang zakat dulu. Kalau yang kedua zakati barang yang sudah terjual. Teman-teman, artinya kedua-duanya tetap harus punya database. Mana yang lebih selamat? Rekan-rekan, saya sarankan bagi teman-teman yang zakatnya, yang dagangnya bahan-bahan atau barang-barang yang awet, ambillah zakat seluruh yang kita siapkan, bersihkan dulu semuanya. Ya. Kalau yang dagangannya tidak awet, mudah busuk, silakan dizakati yang sudah keluar. Tetapi kedua pendapat ini boleh digunakan. Saya pribadi ya, karena saya jualannya dagangnya adalah produk yang awet, maka database produksi per bulan kemudian dihitung zakatnya. Jadi sebelum barang terjual itu sudah kena zakat semuanya. Kumaha teu lamun teu kajual? Yakinkan bahwa Allah tidak akan menzalimi kita. Ya. Zakat itu bisa membuat harta kita terprotek dan barokah. Ya. Ini hadis tapi hadisnya maudhu rekan-rekan. Dawau mardhakum bisadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Yang sakit obatnya sedekah gitu. Wasinu amwalakum bizakat. Bentengi security hartamu dengan zakat. Wa idril balik doa, persiapkanlah bencana dengan doa dari sekarang. Oke lah, hadis ini palsu ya, maudhu, dhaif jiddan, tinggalkan oleh kita. Kita ambil faidahnya bahwa secara fakta, pertama, sedekah bisa membuat orang lebih sehat, bahkan sembuh dengan wasilah sedekah. Ini adalah hasil penelitian ilmiah. Orang yang bersedekah
akan mengeluarkan hormon-hormon sehat di tubuhnya. Kedua, yang zakat, lindungi hartamu dengan zakat. Itu ada hadis yang lain ternyata. Ada hadis yang lain bahwa zakat itu akan mengundang barokah bagi kehidupan muzakinya dan masyarakat sekitarnya. Kalau orang tidak berzakat, maka akan dicabut barokahnya. Kata Rasulullah, kalaulah bukan karena binatang, maka Allah akan menahan hujan ketika orang-orang enggan berzakat. Artinya, kalau ada orang yang sudah tak mau bayar zakat, tidak akan Allah berikan berkah. Ya, seperti itu. Itu dikarenakan. Jadi yakinlah. Ya. Kalau memang kita masih berhitung tentang profit, kan kita ingin profit jualan itu, oke, silakan teman-teman ambil yang moderat pendapatnya, bahwa zakati produk yang sudah keluar, sudah terjual. Yang ini tetap kita persiapkan untuk dijual. Prinsipnya adalah dua-duanya menzakati modal pokok, membersihkan harta dari kotoran-kotorannya. Itu. Nah, setelah kita hitung nanti database HPP-nya, cek oleh teman-teman. Hitung, karena kita ngitungnya mau per pieces, ya. Enggak langsung semua modal, enggak per pieces. Kenapa? Karena ternyata di lapangan itu enggak semua bahan kemudian terpakai oleh barang. Benar enggak, teman-teman, ya? Benar. Ada bahan yang kemudian menjadi BS, sisa menjadi sampah. Nah, maka karena jadi sampah itu nggak dizakati. Zakatnya adalah yang jadi barang. Nah, perlu teman-teman, meskipun nilainya subjektif, silakan tetapkan kira-kira satu pieces baju, misalnya koko lah, koko ini satu piecesnya berapa meter kain yang dibuat, ya, misalnya sekian meter, tatapan bahan sekian meter per pieces, ya. Kemudian apalagi yang nempel di badan, di produk kancing. Oke, misalnya ini tuh 2, 3, 4 ya, 4 kancing. Tuh 2, 3, 4, betul ya, 4 ya. Hitung per kancing berapa rupiah ini? Tuh 2, 3, 4. Kumang ngetangna beli sagros sabaraha, sekian puluh rupiah, bagi per kancingnya berapa? Ambil misalnya per kancingnya 100 rupiah, berarti 4 kancing 400 rupiah. Masukin bahan sekian ratus ribu, kancing sekian ratus rupiah. Apalagi yang masuk? Benang. Wayah hitung wayahna. Ini tugasnya pedagang begitu ya. Amun ale menghitung tong jadi pedagang gitu ya. Etang wayahna. Kira-kira tanya ke tukang laput, ke tukang jahit, berapa golong benang untuk satu baju? Atau gini, segolong benang berapa bajuan gitu. Hitung, bagi rupiahnya. Oh sekian, masukin. Ini subjektif tapi mendekati objektif. Kalau ada bordir, pokoknya berapa per bordirnya, masukin. Input semua, sekali lagi, input semua modal yang nempel ke produk. Input, jumlahkan totalnya berapa, muncul harga pokok produksi atau HPP. Baru setelah ada HPP, teman-teman hitung zakatnya 2,5% dari HPP. Oh sekian, berarti tiap produk itu zakatnya, contoh misal 3.000 rupiah. Kalau teman-teman prinsip yang tadi yang pertama, yang kedua zakatnya dari barang yang terjual, berarti jumlahkan barang yang terjual berapa puluh, berapa ribu dikali 3.000 rupiah zakat per pieces. Sekian zakatnya. Itu kali-kalinya. Kalau yang tadi berarti semua produksi zakati 3.000 rupiah per pieces. Nah,
seperti itu. Nah, itu yang manufaktur lebih rasional untuk menetapkan head, lebih mudah. Nah, bagaimana yang marketing distribusi? Maka setiap belanja produk, kan ini mah agen misalnya ya, marketing agen. Pokoknya nggak bikin sendiri, udah jadi kemudian dibeli oleh agen. Maka harga koko ini adalah modal pokok bagi marketer. Zakatnya 2,5% dari harga beli kepada supplier itu berapa? Nah, teman-teman, kalau kita bergerak di margin yang tebal, zakat tidak ada ceritanya zakat mengurangi atau menghabiskan profit, nggak ada. Saya percaya begitu ya. Kalau teman-teman bergerak di bidang usaha yang marginnya atau gross profitnya besar, zakat itu tidak akan menghabiskan profit. Nah, cerita zakat itu memangkas profit, bahkan menghabiskan profit itu adalah ketika margin usahanya kecil. Nah, teman-teman yang belum atau mau ya ingin jadi pengusaha atau pedagang, saya sarankan pilih produk yang marginnya gede, ya, gede, untuk menutupi zakat yang dosa tadi. Kalau yang marginnya kecil, mainkan volume, ya. Jadi kalau yang marginnya gede, teman-teman gak usah bingung dengan volume penjualan. Pokoknya jual produk, profit, gitu ya. Kalau yang marginnya tipis, teman-teman mainkan volume. Gunakan cross sell atau upsell. Ya, ini teknik ya, teknik. Cross sell itu berarti menjual produk yang satu digabung dengan yang lain. Misal jual produk satu set, dijual mansetnya, dijual kerudungnya, plus gamisnya. Tidak gamis aja, satu set. Nah, itu namanya cross sell. Kalau upsell, teman-teman, itu beli satu sekian, beli dua dapat sekian, itu namanya upsell. Jadi kalau teman-teman yang bergerak di yang profitnya tipis, mainkan cross sell, upsell, mainkan volume penjualan, gitu maksudnya, begitu. Apalagi kalau bergerak di margin yang sudah tebal marginnya, dimainkan pula upsell dan cross sellnya, lebih tebal profitnya insya Allah. Maksudnya adalah agar teman-teman zakatnya itu bisa terpenuhi secara utuh, gitu maksudnya, gitu teman-teman. Itu pada akhirnya nanti kalau kita sudah berzakat, kita sudah terlepas dari ancaman Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi nanti silahkan di rumah dikalkulasi lagi, hitung ulang lagi. Zakatnya pertama dari modal usaha yang pokok yang nempel pada produk kita. Kemudian zakatnya dihitung per HPP, per PCIS ya teman-teman, hitung semuanya. Kemudian database produksi dan penjualan itu harus rapi ada. Cross check semuanya, jangan sampai kita salah hitung zakat. Karena saya beberapa kali bahasanya ya, ada yang curhat gitu ya, ada yang nanya pada saya tentang zakat dagangnya. Ada yang zakatnya dari omset, teman-teman. Ada seorang temennya nih misalnya, di tahun yang lalu dia punya modal 1 miliar. Tahun yang sekarang modal tersebut 2M, hasilnya 2M. Berarti ini namanya apa? Omset kan? Nah dia zakatnya 2,5% dari 2M ini, kan itu tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan gitu ya. Harusnya dari modal gitu. Meskipun modalnya ngegebluk sekali di awal tahun, tetap dari modal, berarti 2,5% dari 1M. Ternyata 1M ini gak semuanya jadi barang, teman-teman. Ya, ada yang jadi mesin,
ada yang jadi transportasi, ada yang ke listrik dan sebagainya. Berarti nggak semua harus dizakati. Maka yang model ini harus punya database yang rapi sekali. Ya, harus punya database yang rapi. Kalau nggak rapi, bingung zakatnya. Akhirnya jadi kumaha. Asumsilah 2 MW Jakarta tidinya ameh aman, ameh kasapu sadayana. Nggak gitu juga, harus sodakoh, harus benar, jujur dan benar. Itu teman-teman yang saya sampaikan. Prinsipnya adalah syariat tidak akan mempersulit urusan manusia, urusan kita. Allah akan mudahkan urusan kita. Selama kita benar dan jujur, maka semuanya insya Allah tidak akan menambah masalah pada usaha kita semua. Demikian saya kira, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini hanyalah sebagai bahan saja. Jika nanti terkait detail atau teknis belum terbayangkan bagaimana teknisnya, boleh nanti kita di luar pengajian untuk diskusi. Insya Allah saya kira keberkahan usaha akan didapatkan. Bahkan orang yang berzakat usahanya kebanyakan itu pada maju teman-temannya. Cuman kita tetap jaga ikhlas kita. Jangan berzakat karena ingin maju. Berzakatlah karena ingin mendirikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.